and my last chance. And now this is our last dance. You fell through the cracks in my hands. Hard to say it's over, but I'm already someone else's. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Andini. Di sini saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama, pengertian perkembangan sosial menurut para ahli serta faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Menurut Harlock, perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sedangkan menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial yang merupakan pencapaian dalam hubungan sosial, baik dalam tatanan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Di sini terdapat 5 faktor yang akan saya bahas satu persatu. 1. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosial. Kedua, kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan kematangan psikis. Untuk mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Ketiga, status sosial. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam masyarakat. Keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengorganisasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu kapasitas mental, emosi, serta intelijensi. Individu yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Dan pengendalian emosional yang seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak dan remaja. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Zudi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial anak. Jadi setiap anak mempunyai tahapan perkembangan dalam segala aspek perkembangannya. Begitu pula pada bidang sosialnya. Perkembangan tersebut didasarkan pada tahapan usia dari masing-masing anak. Charlotte Butor seperti yang dikutip oleh Abu Ahmadi menjelaskan tingkatan perkembangan sosial anak dibagi menjadi 4. Yang pertama, sejak dimulai umur 0 sampai 4 tahun atau 0 sampai 6 tahun, anak mulai merasakan reaksi positif terhadap orang lain. Contohnya, anak mulai tertawa ketika mendengar suara orang lain. Yang kedua, adanya rasa bangga dan segan yang terpancar dalam gerakan dan mimiknya jika anak tersebut dapat mengulangi yang lainnya. Contohnya, anak yang berebut benda atau mainan. Jika menang, dia akan kegirangan dalam gerak dan mimiknya. Tingkatan ini biasanya terjadi pada anak usia 2 tahun ke atas. Yang ketiga, jika anak telah lebih dari umur 2 tahun, mulai timbul perasaan simpati atau rasa setuju dan rasa antipati atau rasa tidak setuju kepada orang lain, baik yang sudah dikenalnya ataupun yang belum dikenalnya. Yang keempat, pada masa akhir tahun kedua, anak setelah menyadari akan pergaulannya dengan anggota keluarga, anak timbul keinginan untuk ikut campur dalam gerak dan lakunya. Dan pada usia 4 tahun, anak makin senang bergaul dengan anak lain, terutama teman yang usianya sebaya. Kemudian, pada usia 5-6 tahun, ketika anak memasuki usia sekolah, anak lebih mudah diajak bermain dalam suatu kelompok. Ia juga mulai memilih teman bermainnya, entah tetangga atau teman sebayanya yang di luar rumah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hasna Febriati. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial remaja. Pada saat remaja, interaksi sosial dan pergaulan remaja sudah cukup luas.
Ia mampu menyesuaikan diri, bekerja sama, dan mulai memperhatikan kepentingan orang lain. Remaja juga mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan yang ada, yang tentunya berbeda dengan yang ada di dalam keluarga. Selanjutnya yaitu ciri-ciri remaja. Yang pertama, pada saat remaja, anak mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan. Pergaulan sesama teman lawan jenis sangat penting, akan tetapi cukup sulit karena harus memperhatikan norma dan kebutuhan masa depan untuk memilih teman hidup. Yang kedua, pada masa remaja, berkembang kemampuan untuk memahami orang lain, meliputi sifat, minat, nilai-nilai, dan perasaan. Yang ketiga, menurut Erik Erikson, remaja mengalami masa krisis pencarian jati diri. Yang keempat, pada masa remaja, berkembang sikap untuk mengikuti pendapat, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan orang lain, terutama teman sebayanya. Yang kelima, remaja juga mengalami sikap tertutup terhadap masalah-masalah yang dialaminya. 6. Pergaulan remaja diwujudkan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil maupun kelompok besar. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Francesca dengan nomor NIM 06071381924554. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir, yaitu tentang implikasi perkembangan sosial anak dan remaja terhadap proses pendidikan. Remaja yang sedang berada pada masa mencari atau ingin menentukan jati dirinya memiliki sikap yang terlalu tinggi untuk menilai dirinya ataupun sebaliknya. Mereka belum memahami benar tentang norma-norma sosial yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya dapat menimbulkan hubungan sosial yang kurang serasi karena mereka susah untuk menerima norma sesuai dengan kondisi dalam kelompok ataupun masyarakat. Sikap penentang dan sikap canggung dalam pergaulan akan merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan adanya hubungan pengembangan hubungan remaja yang diawali dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.